Nah, waktu itu tahun 2011 gue nongkrong 9 orang. Nah, ada nih kawan gue sampai pas jam setengah 1, kawan gue ada yang nyeletukin, pengen penasaran masuk rumah kosong itu. Dan dengan suara doheman, pertama suara kecil, lama-lama besar tuh suara yang laki, yang hitam. Tapi lu ngeliat jelas itu? Lihat jelas kok yang perempuan, kok yang laki adanya di atas. Itu rumah itu karyawannya dia yang bener-bener dikasih lihat sama sosok itu. Emang Karyawannya bener itu tinggal di situ? tinggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dispo Dinata di Deception Go. Kali ini gue kedatangan narasumber nih. Mau tahu namanya? Halo We, apa kabar We? Perkenalin nama lu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Asal sering dipanggil Oe di tongkrongan. Nah, lu mau menceritakan apa nih We? Tentang rumah kosong. Rumah kosong, ada di mana tuh rumah kosong? Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, oke. Terus, di rumah kosong itu ada apa emang? Banyak lah penampakan. Penampakan gaib lah ya? Gaib. Oke, jadi lu tahan dulu nih ceritanya ya. Jadi, saksikan yang satu ini. Nah, gue mau tahu nih cerita lu bisa masuk rumah kosong itu. Kenapa sih? Awalnya sih gua setiap jam 8 itu sering nongkrong sama kawan gua. Sembari ngopi, ngerokok, makan gorengan, sembari main gitar nih. Nah, waktu itu tahun 2011 gua nongkrong 9 orang. Nah, ada nih kawan gua sampai pas jam setengah 1, kawan gua ada yang nyeletukin, pengen penasaran masuk rumah kosong itu. Sebelumnya sih udah gua tahan, nggak usah. Tapi dengan penasaran itu masuklah gua akhirnya bersembilan orang itu tuh jam setengah 1. Nah, waktu gua masuk, gua langsung dikasih penampakan sekilas perempuan. Dan dengan suara doheman, pertama suara kecil, lama-lama besar tuh suara yang laki, yang hitam. Tapi lu ngeliat jelas itu? Lihat jelas kok yang perempuan, kok yang laki adanya di atas. Itu rumah itu baru jadi cuma setengah doang, atasnya Enggak, masih itu rumah sebenarnya rumah udah ditempatin orang atau memang itu rumah belum ditempatin sama sekali ya, jadi rumah dibangun tetapi belum ditempatin atau gimana? awalnya rumah itu sempat ada yang nempatin bagian bawahnya doang, tapi atasnya belum jadi, belum full jadi rumah. Nggak tahu kenapa itu orangnya pergi begitu saja. Nah, akhirnya ada satu karyawannya dia yang benar-benar dikasih lihat sama sosok itu. Emang Karyawannya itu tinggal di situ? Tinggal di situ. Waktu dia lagi nonton TV, dekat tangga itu ada seorang perempuan nyamperin. Kuntilanak kali Mungkin kuntilanak perempuan. Nah, dan juga pas lagi tidur tengah malam itu dipindahin. Apanya dipindahin? Karyawan itu sama tidurnya di kamar, kok adanya di tangga. Nah, di rumah itu ada sosok perempuan sama laki, hitam gede, rambutnya keriting, mata merah. Setan merah dong berarti. Bisa terjadi seperti itu. Kalau orang Jakarta bilang sih medi lah. Oke. Awalnya itu emang kalau kita lihat awalnya kecil, lama-lama membesar tuh sosok yang makhluk gaib hitam itu. Nah, waktu gue masuk tuh bersembilan, pas gue kasih lihat sosok perempuan Itu taruh gue potong. Itu pas lu masuk langsung ditongolin sama sosok itu? Sosok perempuan. Berarti memang rumah itu benar-benar angker dong kalau gue bilang ya. Nah, emang sebelum jadi rumah itu emang itu
kebun awalnya. Oke. Rumah pokoknya kebun, emang itu angker di situ. Sebelum jadi rumah itu masih tahun 2008 2009 lah. Masa 2008 2009 itu masih kebun. Itu sering terjadi penampakan Di sebelum jadi rumah itu. sebelum jadi rumah itu. Ah. Entah tuyul yang benar mandir. Karena apa lu memang kalau arah pulang memang lewat situ atau gimana? Itu posisinya rumah kawan gua sama rumah kosong itu nggak jauh, cuman di depannya doang. Oke. Lanjut. Nah, penasaran emang lagi itu bersembilan, pengen masuk. Apa sih isinya? Udah masuklah bersembilan, masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, gua nengoklah ke arah pintu. Sosok perempuan lewat, nengokin. Gua bilang sama kawan gua, ayo kita cabut yuk. Terus? Cabut, udah nggak beres nih. Apa sih? Udah nggak beres ya, kita cabut. Nah, terdengar lah delman yang laki itu. Yang sosok gaib ini yang laki ini. Yang nih? laki, yang hitam gede. Pertama suaranya dari Itu cuma lu aja yang lihat atau semuanya nih? gua pertama yang perempuan. Yang perempuan ya? Yang perempuan. Pas dengar yang laki itu semua pada dengar. Akhirnya gua bersembilan itu lari keluar. Keluar tuh semua bareng-bareng. Bareng-bareng itu lari kocar-kacir. Itu setelah lu ngeliat terus mereka pada lihat semua. Pada denger yang laki. Oh. Suara yang laki. Itu gua lari pada sembilan pada lari. Saking pada takutnya kan, namanya anak-anak lagi pada nongkrong takut. Pada lari, ada yang jatuh. Itu memang kondisinya mungkin dari teman-teman Deception Go, bentuk rumahnya itu memang lu kondisinya itu apa terbuka rumahnya, apa lu ini tertutup dengan rumah yang gede kosong itu di tembok, apa di pagar biasa aja atau gimana? Pagar tembok Tinggi. Terus lu bisa masuk situ lewat naik nanjak. Nanjat tembok setinggi itu. Iya. Pakai apa tuh? Pakai tangga atau gimana? Enggak. Naik ada celah-celah itu yang buat pegangannya. Iya. Pada naik lah pada sembilan-sembilannya tuh. Terus? Ya akhirnya sampai masuk dalam itu anak-anak pada lari semua. Sampai rame akhirnya warga pada keluar, ada apaan? Itu malam jam berapa, weh? Itu kejadiannya gue masuk jam 1:30 lah. Tapi lu berarti pas lu masuk kan ya mungkin sekitar jam 1:30 dong. Ya itu hampir. Pada keluar, warga pun pada keluar. Kirain ada apa rame-rame. Nah, dengar suara itu anak-anak pada lari lah, pada ketakutan, pada teriak-teriakan. Tapi kondisinya itu yang pegawai yang di situ ada atau udah nggak ada? Udah nggak ada, itu rumah udah kosong. Udah kosong. Udah ditinggal sama penghuninya 4 bulanan, 5 bulanan. Terus? Nah, disangkain masih ada yang nempatin tuh rumah itu. Ternyata nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Rumah kosong itu niatnya lu sebenarnya mau ngapain sih? Gitu lu kena masuk ke situ niatnya ngapain? Apa mau uji nyali? Entah itu mau ngapain? Ya mungkin kegabutan anak-anak nih, pengen tahu nih, yang ada kawan yang letukin, pengen penasaran, pengen masuk rumah itu. Padahal gue udah bilang kalau rumah itu nggak usah kita masuk. Saking penasaran dia pengen tahu lah apa sih isi di dalam rumah itu. Itu kejadiannya di tahun 2011-an ya. 11. Itu mungkin memang itu kondisi rumahnya itu, apakah itu rumah sendiri, apakah memang itu penduduknya banyak, maksudnya warganya gitu. Padat juga apa gimana? Oh, warga itu padat, tapi rumah itu doang sendiri. Tapi lu sebelum lu masuk itu, tapi ada nggak yang udah masuk situ? Udah ada sebelumnya sih.
Tapi nggak terjadi kayak gitu ya? Belum. Itu waktu siang doang. Nah ini pas tengah malam, waktu ya nggak ada kegiatan lagi lah. Biasanya pada bakar-bakar sampai pagi. Ini kagak, cuman bareng rokok, ngopi, makan gorengan, cuma main gitar nih. Mungkin bete nih, yang ini pengen penasaran, pengen masuk rumah itu. Terus? Nah, pas sudah masuk, ya kejadian baru dia pada. Nah, yang tadi setelah lu keluar, lari rame-rame, itu pada mencar semua atau gimana? Itu pada numpuk, ada yang jatuh, nyublok, injak lubang, guling-guling. Akhirnya tuh rame warga pada keluar, ada apaan sih ini? Nah, akhirnya sama warga Ditanya, lu pada ngapain? Ini biasa pada iseng. Lagian lu masuk tengah malam situ. Itu kalau dibilang ya kenakalan remaja lah ya. Remaja lah. Benar. Terus lanjut Jadi sambil ngopi Iya. Ini aja sih, ya cuman kegabutan doang. Ya makanya nggak ada kegiatan lagi, ya cobalah pengen masuk. Terus setelah warga itu keluar nanya sama lu, terus abis itu apa yang lu lakuin lagi setelah itu? Nah, akhirnya itu pada mencar lah, pada masing-masing pada pulang. Ya, yang gue tahu kan lu juga dulu kan suka nonton motor balap tuh. Iya. Apakah lu pada nonton motor balapan? Waktu itu lagi nggak nonton. Oh, itu berarti kondisinya memang bukan malam minggu ya? Bukan malam minggu. Jadi setelahnya itu lu langsung pada cabut tuh? Pada cabut. Pulang. Ada yang masih pada sekolah. Lalu tukang somai, sialan. Lalu nunggu tukang somai. One, two, three, four. Yang itu waktu lu masih pada sekolah ya? Iya, masih ada yang sekolah. Terus? Ya akhirnya pada mencar lah, ada yang sekolah, masih ada yang nongkrong. Pindah akhirnya tuh nongkrongnya nggak di situ, saking udah pada takutan, udah pada panik, pindah lah. Itu pindah kemana nih? Pindah nongkrongnya ke jalan akhirnya. Oh, ke jalan raya. Jalan raya. Saking udah ada yang paniknya tuh, ada yang takut. Pas kejadian dikasih dengar suara yang laki itu. Oh, jadi lu udah pada ke jalan raya. Pada jalan raya. Jadi gue pengen nanya nih, lu itu memang kalau nongkrong dulu 2011. Kalau kegabutan lu tuh seperti itu, ada rumah kosong, lu tiba-tiba lu masuk itu. Terus yang gue pertanyain, lu ngelihat dua sosok itu, kuntilanak sama laki. Tapi lu tuh ngeliat jelas. Jelas. Nah, itu posisinya lu ngeliat di mana nih? Pas gue lagi madep belakang itu, pas pintu nih, kan pintu masuk, kan pada kamar nih, penasaran dengan kamar. Berarti Leo, maksud gue ada pintu depan, pintu samping, atau memang lu masuk, loncat terus langsung masuk pintu? Enggak, gue loncat, ada gang lah, ibaratnya di samping rumahnya itu ada pintu di samping. Gue masuk dari pintu itu menuju kamar, ada kamar. Penasaran dong ya. Nah di situ kamar itu masih ada kasurnya. Oh, barang-barang masih ada berarti? Masih ada barang-barang. Tapi penghuninya udah nggak tahu kemana. Tapi lu nggak, pokoknya ya kalau dibilang bodo amat lah, penghuninya nggak ada gitu kan? Iya, awalnya pikir kosong kan gitu kan? Awalnya rumah itu buat taruh para TKW. Oke. Nah, terus kosong gara-gara setelah TKW diberangkatkan atau gimana? Yang
ngejalanin TKW ini ada kasus lah ibarat. Terus we? Ternyata itu tempat TKW ilegal, Oke, nggak resmi. nggak resmi. Jadi lu ngeliat sosok itu Pas di kasur, Di pas kasur. di kamar gue tiduran, pas gue nengok gitu, diintip lah dengan sosok perempuan itu. pantesan rumah itu kosong dari awal TKW ya. TKW Iya. kasus itu kasus ini TKW-nya itu nggak resmi dan di situ ditinggalkanlah karyawan satu yang dia tidur selalu dipindahkan tempat. Bukan, itu masih waktu karyawan itu masih ada beberapa karyawan lah sama yang punya rumah itu. Iya, terus ya itu jadi kesimpulannya rumah kosong itu berarti serem banget ya. Wah, serem. Pokoknya di daerah Jakarta Selatan lah Jakarta pokoknya Selatan. ya. Jadi untuk cerita lu kayak gitu aja atau gimana nih, We? Ada lagi cerita nggak yang selain itu? Banyak kok cerita horor. Pernah di suatu danau hujan gerimis. Danau, serem banget nih ini. Itu waktu hujan gerimis tuh. Kan kawan gue emang, gue selalu nemenin kawan gue nih nyari ikan cere buat empan makanan predator. Itu waktu pukul jam 2 pagi. Keadaan habis hujan lah, masih gerimis, rintik-rintik halus. Gua udah bilang sama kawan gua, jangan lewat situ, kita lewat sini aja. Tapi ya kekeh kawan gua. Ini firasat gua udah nggak enak. Kekeh nih kawan gua. Udahlah sana aja. Lu tuh bilang begitu sama temen lu? Iya, gue udah bilang nggak, jangan lewat situ, lewat sebelah sini aja, kita muter. Kawan gue kekeh tuh, udah. Pas gue jalan, tuh ada pohon gede, namanya pohon apa ya? Pohon asam? Bukan pohon asam, pohon rengas. Gue dibilang panggil pohon rengas. Gua nggak tahu dah pohon rengas kayak gimana. Nanti lu cek aja di Google. Gue jalan tuh, pas sampai pohon rengas itu langkah gue berat. Buat jalan aja bener-bener berat, kepala rasanya wah gede lah. Gede. Bener apa yang gue firasatin, bener. Itu sesosok laki. Apa? Genderuwo? Pokoknya gede hitam. Genderuwo ya, pastinya itu mah. Masa genderuwo. Itu gue jalan, itu bersuara aja lah. Kayak orang wah, sembari gue baca-baca, sembari gue tengok, bener ada telepon itu. Lu ngeliat tuh akhirnya? Akhirnya gue ngeliat, gue jalan biasa, gue nyantai. Ya jarak 50 meter, akhirnya langkah gue kenteng gitu. Lu nggak baca-baca doa dah tuh ya? Gue baca-baca doa. Oh, lu baca-baca doa? Baca-baca Bisa doa. juga lu baca doa, we. Gue baca-baca buat doa. Akhirnya gue putusin sama kawan gue, dah kita stop nyari, kita muter aja lewatnya. Udah nggak beres lewat situ, kan udah gue bilang sama lu sebelumnya, jangan lewat situ. Firasat tuh emang udah nggak enak. Enak deh. Udah feeling gue kalau dikasih lihat-lihat gituan pasti feeling. Berarti lu bisa tahu juga dong hal kayak ini, kayak sekarang kita lagi podcast. Lu bisa lihat dong. Wah, ya kalau disengaja nggak bisa. Itu parangan aja bisa ngelihatnya. Keparangan kalau emang ada feeling Pasti ada dia. gitu. Kalau ada feeling pasti gue dikasih lihat sosoknya. Dulu pas udah ngeliat terusnya lu akhir muter arah dah tuh ya. Nah, muter arah. Akhirnya lu balik dah tuh. Iya. Pulang. Tuh. Itu danau itu nggak jauh dari rumah. Danau dekat mana sih?
ya deket Ragunan lah. Oh, berarti gue tahu tuh kayaknya tuh Danau Ragunan, tapi yang seberangan sama Ragunan ya. Seberangannya. Gitu ya. Jadi untuk cerita kali ini gua dapet 2 cerita horor sih. Oh, ceritanya sih serem banget, tapi apa ya? Ya kesimpulannya kalau lu memang feeling ya, we ya. Mungkin kalau feeling Kalo udah feeling. nggak bagus, mendingan nggak usah dilanjutin. Nggak usah Jalan lo dilanjutin. lewat situ, mendingan nggak usah. Maksudnya nyari alternatif aja. Udah daripada ke danau ini mendingan ke kali aja atau gimana gitu ya. Mungkin ya. Iya. Itu. Putar jalan lah. Daripada yang terjadi yang kagak-kagak kan kita nggak mau yang diinginkan. Jadi terima kasih banget nih buat Owe yang udah cerita di channel gua. Jadi lu jangan lupa support channel gua Deskripsi and Go dengan cara subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian semua ya, biar channel gua makin berkembang. Nah, gue juga mau tanya satu, Owe nih, kegiatannya Owe apa sekarang? Kegiatan lu apa, Owe, sekarang, Owe? Kegiatan gua sih sekarang sibuk di Merpati. Wih, ngadu burung, merpati? Merpati Kolong. Kan untuk sekarang kan emang Merpati sekarang lagi bener-bener lagi gempar lah. Gempar, di Merpati Kolongan. Berarti lu kesibukan lu itu Iya. sehari-hari sekarang? Sehari-hari gitu. sekarang. Karena ya banyak sih di Merpati itu kontes-kontesnya lagi pada mewah lah. Oke, jadi ada punya IG? Ada. Instagram. Nah, IG lu apa? Coba lu ke teman-teman Deskripsi and Go. IG gua Erman Maulana 60. 60 tuh. Herman apa Herman? Erman Maulana 60, lu follow IG-nya dia kalau lu mau ikut lomba ya, We ya? Ya, Lomba pengen merpati ya? Iya, pengen ya Merpati lah. Jadi cerita Owe gitu aja. Terima kasih banget nih, We. Ya, Udah bisa datang kemari di SCA. Nah, sekarang gua kalau podcast ada di SCA. SCA itu nanti gua cantumin di Deskripsi and Go. Lu kalau mau nongki-nongki di sini, ngopi-ngopi, pokoknya asik. Dan di sini juga pegawainya ramah-ramah. Lu cuma nongkrong nggak ngopi, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau besok datang lagi lu mesti ngopi. Lu cobain kopi buatan dari pegawai SCA. Thank you, terima kasih. We, thank you banget, We. Oke.